Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Wahhab Alladzi la yazalu li'abdihi yukrim wa yahab. Wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana akrimna bi birri abaina wa bil ihsani ilaihima. Allahumma ya Rabbana a'inna ya Rabbana ala husnil muamalati bihima. Allahumma ya Rabbana ij'al awladana barina lana waghsurna yawmal qiyamati ya Rabbana ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Jamaah ahli i'tikaf, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Jangan lupa lintaskan niat. Mungkin ada yang lupa niat untuk i'tikaf. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, i'tikaf boleh hanya sebentar. Maka jika kita duduk di masjid, jangan lupa untuk melintaskan niat i'tikaf. Kadang orang berjam-jam duduk di masjid tidak niat i'tikaf, sehingga ia tidak mendapatkan pahalanya i'tikaf. Kita niatkan i'tikaf saat ini. Kemudian setelah itu, tadi doa yang kita baca sudah pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi pernah mengingatkan kalau kita berada di bulan Ramadan, aktiru min arba'i hisalin, hendaknya engkau memperbanyak 4 hal. Khoslatani turduna bihima rabbakum wa khoslatani lahina lakum anhuma. Hendaknya engkau memperbanyak 4 hal, 2 hal yang menjadikan Allah ridho, dan 2 hal yang sangat engkau butuhkan. 2 hal yang menjadikan Allah ridho adalah syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunahu. Yang pertama bersyahadat, yang kedua membaca istighfar. 2 hal yang sangat kalian butuhkan, kata Rasulullah, adalah tas'alunal jannata, engkau minta surga, wa ta'udzuuna billahi minan nar, dan minta perlindungan dari api neraka. Ini 4 hal yang alhamdulillah para salafun saleh, guru-guru kita semua mengajari untuk baca itu. Baca doa ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Yang pertama syahadat, istighfar. Nas'alukal jannata, aku minta surga kepadamu ya Allah, dan aku minta perlindungan dari api neraka. Kemudian setelah itu ditambah, kita kenal waktu di Hadramut doanya seperti ini, ditambah 1 terakhir, doa Lailatul Qadar. Doa Lailatul Qadar adalah doa waktu Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kalau aku bertemu Lailatul Qadar baca apa? Dijawab Rasulullah, kuli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sehingga kita baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu diperbanyak doa-doa itu di sela-sela. Biasanya kalau habis baca Al-Quran berapa ini dikasih jeda itu. Kalau habis sholat berapa rakaat dikasih jeda seperti itu. Habis ngerjain apa ada jedanya seperti itu, untuk memperbanyak kita zikir-zikir yang dihimbau oleh Nabi SAW tersebut. Jadi itu ada sunnah, itu adalah sunnahnya di bulan Ramadan. Dan sebaik-baik zikir yaitu di bulan Ramadan, karena himbauan khusus dari Nabi SAW. Dan yang lainnya juga bagus zikir, termasuk baca subhanallah. Cuman semua itu kalau bisa ditempatkan pada tempatnya. Ya, malam-malam seperti ini kita perbanyak nanti. Yang ingin melanjutkan i'tikaf lagi, antara sholat baca zikir tersebut, antara sholat zikir tersebut. Baca Al-Quran setengah juz atau 2 lembar baca, atau 1 ayat 1 surat selesai baca doa-doa tersebut.
Baik, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Semoga hari ini sudah benar-benar kita kembali kepada Allah dengan mohon ampun karena apa yang telah kita dengar tadi malam. Tidak akan kita sampai kepada Allah jika kita masih membawa kekotoran diri. Maka hendaknya kita minta ampun. Minta ampun kepada Allah, dan semalam kita bersama-sama untuk belajar tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara-cara tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah, menyadari kesalahan-kesalahan kita. Dan terus itu, bukan hanya semalam saja kita mengoreksi diri kita. Semalam itu kita hanya berbekal. Kemudian setelah itu kita jadikan bahan renungan setiap saat. Dosa-dosa kita kepada Allah, khususnya di bulan mulia ini. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Dan terus itu. Istighfarnya pun harus istighfar yang khusyuk. Upayakan istighfar yang benar. Di saat kita membaca istighfar, hayalkan. Ingat semuanya dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan jangan ragu untuk mengadukan dosa kita kepada Allah. Jangan ragu menyebut dosa kita ke hadapan Allah sebesar apapun dosa itu. Bahkan kalaupun kita masih di kubang kehinaan, maka sampaikan kepada Allah, ya Allah, aku sekarang masih di kubang keharaman. Keluarkan aku dari tempat ini. Karena Tuhan kita Allah Maha Kuasa. Jangan sampai istighfar yang perlu diistighfari, kata Rabi'ah Adawiyah. Ada istighfar yang perlu diistighfari, istighfarnya orang yang enggak sadar. Itu ngecek. Kayak kita datang ke orang tua kita, Pak, aku minta maaf ya. Tapi tidak ada kesadaran kalau dia minta maaf. Tambah bikin marah itu. Jadi istighfar kita harus kita sadari kalau kita saat itu menyadari dosa-dosa kita. Jangan istighfar yang perlu diistighfari. Istighfarnya orang yang tidak sadar kalau dia dosa. Istighfarnya di lidah saja berucap istighfar berkali-kali. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Baik, insya Allah semoga hubungan kita kepada Allah terbenahi tadi malam. Sekarang kita tinggal hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana kita minta maaf kepada mereka. Yang paling berat adalah urusan dengan manusia. Kalau dengan Allah cukup di tengah malam kita mengadu, menangis, meneteskan air mata, menyesali segala dosa, insya Allah akan beres di hadapan Allah. Tapi dengan manusia ini berat. Dan antara Allah dengan manusia tidak bisa disamakan. Jauh. Allah selalu Maha Pengasih. Kalau manusia mungkin ada hawa nafsu, ada konflik kita dengan manusia. Maka di sini lebih berat urusan dengan manusia. Maka harus lebih berbekal urusan dengan manusia ini. Malam ini kita akan membicarakan hubungan kita dengan orang yang sangat baik dengan kita. Dan Allah pilihkan dan tidak memberi kesempatan kita untuk memilih. Sebab kawan itu ada yang kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih. Ada kawan yang oleh Allah tidak diberi kesempatan untuk memilih. Yang diberi oleh Allah bagian atau kesempatan untuk memilih, misalnya pasangan, tetangga. Tapi ada yang kita tidak bisa memilih, diberi oleh Allah, ya itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa itu? Orang tua. Allah memberikan kepada kita orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sudah ketentuan dari Allah bahwa jangan menyembah kecuali kepada Allah. Dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan, ala unabbiukum, Rasulullah memberitahu, ala unabbiukum, tidakkah kau ingin aku kasih tahu, min akbaril kabair, paling gedenya dosa? Para sahabat Nabi menjawab, iya ya Rasulullah, aku ingin tahu paling gedenya dosa agar aku bisa menghindar. Dijawab Rasulullah, al-isyraku billahi wal uququ lil walidaini, menyekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua dijajar dengan menyekutukan kepada Allah. Bahkan perintah untuk beribadah kepada Allah dan juga dijajar dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Bersyukur, anishkurli wali walidaik, syukurlah kepadaku Allah di situ dan kepada orang tua. Begitu besarnya haknya orang tua. Orang tua, Masya Allah. Sehingga kalau ada orang durhaka kepada orang tua, itu tidak bakal selamat. Biarpun dia punya banyak kebaikan. Dikatakan tidak bakal selamat biarpun dia punya banyak kebaikan. Durhaka kepada orang tua adalah pintu neraka yang paling lebar. Dan kullu dzambin yuakhirullahu uqubatahu yaumal qiyamati illa
uquqal walidaini fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Semua dosa itu hukumannya akan ditunda nanti di akhirat. Kecuali durhaka kepada orang tua itu didahulukan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Jadi kalau orang durhaka kepada orang tua itu harus ada hukumannya kalau tidak segera tobat. Dan tidak bakal menuai kebahagiaan. Akan didatangkan hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua di dunia. Bahkan sampai dikatakan oleh sebagian ulama, kalaupun orang punya masalah hari ini, jangan jauh-jauh. Tengok masa lalumu dengan orang tuamu. Segera benahi, maka itu jalan yang paling tepat untuk membenahi jalan hidupmu hari ini. Orang tua yang telah dijadikan oleh Allah sebab kelahiranmu. Yang dengan penuh kasih sayang menyusuimu, merawatmu dan seterusnya. Orang tua. Dan durhaka kepada orang tua ini akan menjadikan sebab seseorang itu susah untuk meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Dan sungguh besar dosanya. Salah satu layan turun Allah ilaihim, 3 orang yang tidak bakal dilihat oleh Allah, wala yadkhulunal jannata, tidak akan masuk surga. Lagi-lagi al-aqul walidayhi, orang durhaka kepada orang tua. Ini pemahaman masalah ini sangat jelas. Cuman di dalam dunia praktek ini kita sudah sadar belum bahwasanya durhaka kepada orang tua itu yang kita lakukan tadi sore. Kita kadang ngerti ilmu sampai suatu ketika ada orang bertanya bahwa aku punya anak mondok 8 tahun tapi masih berani dengan saya. Oh enggak, ilmu di otak lain ilmu di hati. Orang bisa saja paham ini durhaka ke orang tua itu dosa. Tapi di saat di rumah dia masih bentak ke orang tuanya. Mungkin dia tidak peduli kepada orang tuanya, tidak ada rindu kepada orang tuanya. Karena ilmu akhlak itu harus dibangun dari hati. Itulah ilmu tasawuf. Gak cukup orang bisa menghafal 1000 hadis tentang durhaka ke orang tua. Gak cukup. Akan tapi harus disentuh kesadarannya. Gimana engkau dengan orang tuamu? Hubunganmu dengan orang tuamu, Masya Allah. Orang tua yang berjuang untuk kita. Awas orang tua. Dan nanti ada yang harus kita pelajari, apa sebab kita menjadi durhaka kepada orang tua. Yang paling pertama biasanya karena baiknya orang tua. Kita ini memang orang sering kurang ajar. Dengan orang yang baik dengan kita, yang yakin kebaikannya, kita suka ngentengin. Orang tua terlalu baik dengan kita, sehingga karena begitu pemaafnya orang tua kita, begitu kasihnya orang tua kita begitu mudah urusan dengan orang tua. Padahal dilarang oleh Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau berkata kepada orang tuamu dengan uff. Uff itu apa sih? Uff itu kalimat yang paling ringan. Kalau seandainya ada kalimat yang paling ringan yang menunjukkan ketidaknyamanan dengan orang tua, pasti disebut oleh Al-Quran. Uff, itu hanya begini. Diajak ngomong sama orang tua itu kayak tidak nyaman begitu. Mungkin kalau bahasa sekarang kalau dikasih tahu oleh orang tuanya mengatakan iyanya 2 kali. Kalau iya sekali kan enak, iya mi, iya. Itu kayak begitu tuh. Itu sudah dianggap sebagai durhaka. Dan berapa kali kita dikasih tahu oleh orang tua kita seperti itu. Bahkan mungkin orang tua kita nasihati kita masih gini. Ya ngerti. Sadar atau tidak? Alangkah banyaknya kedurhakaan kita. Sehingga yang namanya berbakti kepada orang tua ini urusan hati. Hati nyambung atau tidak. Dikatakan bahwasanya kalau ada seorang anak mendekatkan telinganya ke bibir orang tuanya hanya untuk mendengar omongannya di saat orang tuanya berbicara, itu lebih bagus daripada perang di jalan Allah. Agar orang tuanya tidak perlu ngangkat suara, dia mendekatkan telinganya ke bibir ibundanya atau ayahandanya, ngomong apa tadi. Itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah, luar biasa. Sekarang kadang sama orang tua bentak-bentak, teriak apa dan sebagainya, tidak punya adab. Sungguh sangat bertentangan dengan makna yang dihadirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Permasalahannya apa? Kita kurang merenung. Jasa orang tua kita tidak bisa kita balas dengan apapun. Kasih sayang orang tua kita tidak bisa kita balas dengan apapun. Pernah suatu ketika ada zamannya Sayyidina Abdullah ibn Umar, seorang sahabat besar, fuqaha sahabat. Ada seorang anak menggendong ibundanya, tawaf. Setelah itu sa'i. Tawaf dan sa'i. Setelah selesai itu tahallul kalau tidak salah. Setelah tahallul, sang anak muda ini mendekat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar dan berkata, wahai Abdullah bin Umar, engkau saksikan aku telah menggendong ibundaku, dan itu aku gendong dari Arafah sana.
Sampai sini tawaf, kemudian sa'i tahallul. Apakah seperti ini aku sudah dianggap membalas budi? Dijawab spontan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, la, tidak. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sedetik saat ibundamu melahirkanmu yang taruhannya adalah nyawa. Dan lebih dari itu, lihat, kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Setelah itu ibundamu menimangmu, menggendongmu, menyusuimu, dan yang ada di hati dan pikiran ibundamu adalah kapan engkau membuka mata agar bisa melihatnya. Setelah engkau buka mata bisa melihatnya, ibundamu berharap kapan engkau bisa duduk atau merangkak. Setelah itu ibundamu mengharap kapan engkau bisa besar, dan seterusnya. Itu kapan? Di saat ibundamu menimangmu, harapannya adalah agar engkau besar dan melihat engkau bisa berjalan. Tapi alangkah banyaknya seorang anak yang menggendong ibundanya akan tetapi terlintas di hatinya, kapan ibundaku akan mati. Karena merasa capek di saat dia gendong orang tuanya. Nggak bisa. Ini yang makna harus kita hadirkan. Dan tidak bakal bahagia. Kalau ada orang durhaka kepada orang tuanya, hari ini akan dibalas oleh Allah. Secepatnya di dunia. Kalaupun dia seorang pengusaha akan hancur. Kalau tidak hancur akan dikirim istri yang tidak benar. Kalau istrinya benar akan dikirim anak lebih jahat dari dia. Tidak bisa tidak ini. Makanya kalau tiba-tiba kita punya anak nggak benar, tanyakan dulu kita bagaimana dengan orang tua kita. Mumpung kita masih ada kesempatan saat ini. Didik anak, birru aba'akum tabirukum abna'akum. Kita berbakti pada orang tua, secara otomatis Allah akan menjadikan anak kita berbakti. Ingat, berbakti bukan basa-basi. Basa-basi tidak jalan, tidak laku. Karena berbakti ke orang tua itu Allah yang lihat, bukan manusia yang lihat. Dan bukan orang tua kita yang lihat. Basa-basi mah bisa kalau di depan orang, Masya Allah ibu baik ini. Tapi ternyata hati tidak pernah nyambung. Jujur, Anda yang merantau, yang jauh dari tempat orang tua, setelah Anda sholat hari raya Idul Fitri, siapa orang pertama yang Anda telepon? Tanyakan diri Anda sendiri. Bos yang telah memberikan hadiah mobil, motor, atau teman kerja yang sangat baik? Ibu diberi telepon yang ke nomor 25? Sadar atau tidak makna-makna semacam ini? Kadang kebaikan orang yang sebentar seolah-olah mengalahkan kebaikan orang tuanya. Ini makna yang tidak pernah dihadirkan di hati kita. Sungguh orang tua, Masya Allah. Ayo kita selama ini berpikir. Lihat saat ini, detik ini kita berpikir. Orang tua kita, awas. Kalau kita tidak baik kepada orang tua, tidak akan ada untung. Neraka akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ini renungan kita adalah malam renungan bagaimana menyambung kita hubungan baik kepada orang tua kita. Ada sebab-sebab orang durhaka kepada orang tua, Masya Allah. Pernikahan menjadi sebab durhaka ke orang tua. Kisah Alqamah, lihat. Alqamah menikah dengan seorang wanita. Karena cintanya dengan istrinya, menjadi berkurang urusannya dengan ibundanya. Akhirnya ibundanya sedikit terluka. Suatu ketika Alqamah nazak, mau meninggal dunia. Tiba-tiba ditalkin la ilaha illallah, tidak bisa berucap la ilaha illallah. Disampaikan berita itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul bertanya, adakah siapa yang masih tertinggal dari orang tuanya? Dijawab, ibundanya masih tertinggal. Lalu ditemuilah ibunda Alqamah oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu, apakah Alqamah punya masalah denganmu? Dijawab, tidak. Hanya dia setelah menikah itu saja berubah yang menjadikan saya tidak nyaman. Ini rupanya. Kemudian Rasulullah menjawab, maafkan dia. Tidak spontan menjawab, maafkan dia. Aku maafkan, cuman tetap tidak enak gitu. Aku maafkan tapi aku tidak nyaman. Artinya engkau belum memaafkan secara sesungguhnya. Rasulullah langsung menyuruh Bilal dan yang lainnya, kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Sudah, kumpulkan kayu bakar. Ibu ini melihat, ya Rasulullah, engkau suruh para sahabatmu untuk mengumpulkan kayu bakar untuk apa? Untuk membakar Alqamah. Ditakuti ibu. Untuk membakar Alqamah. Kenapa? Karena dia lebih baik dibakar di dunia. Karena apa? Ibunya tidak maafkannya. Sebutan ibunya mengatakan, ya Rasulullah, aku maafkan Alqamah. Aku maafkan Alqamah. Kemudian Alqamah mendengar suara ibunya maafkan. Tiba-tiba Alqamah menghadap ibundanya dan ibundanya tersenyum. Alqamah tersenyum. Seketika itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Hati-hati dengan orang tua. Sebab tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah gara-gara durhaka
kepada orang tua. Istri ada, gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara istri. Terlalu sayang sama istri, Masya Allah. Ibundanya dilalaikan, ibundanya tidak diperhatikan. Mestinya kita itu menikah justru untuk saling tolong menolong, untuk berbakti kepada orang tua. Rumusnya sederhana. Hei para suami, ajari istrimu untuk semakin bakti kepada bapak ibunya. Bukan bapak ibumu. Bapak ibunya. Hei para istri yang di belakang sana, ajari suamimu untuk berbakti kepada bapak ibunya. Sebab ada seorang suami itu tidak senang kalau istrinya dekat-dekat sama bapak ibunya. Ada seorang istri suaminya itu bantu ibunya, bantu duit itu marah. Ada. Masya Allah. Itu adalah istri-istri pembawa neraka jahanam itu. Mestinya senang kalau suaminya berbuat baik pada bapak ibunya, didukung. Abang berbuat baik pada abah, bagus. Bapaknya sendiri mestinya dibantu. Jadi jadikanlah hidup kita untuk masuk surga dengan saling tolong menolong, untuk berbakti kepada orang tua. Bukan orang tuaku, tidak. Orang tuaku sih kewajiban iya. Tapi ajarilah istrimu, wahai para suami, untuk berbakti pada orang tuanya. Memang di dalam syariat Islam bahwasanya seorang wanita tidak boleh meninggalkan rumah orang tuanya kecuali atas izin suami. Itu memang begitu kaidahnya. Tapi suami yang baik akan berkata begini, Neng, kemanapun kau pergi harus izin, kecuali ke orang tuamu. Mestinya begitu. Harus dibuka lebar agar istrinya semakin baik kepada bapak ibunya, berarti istrinya juga ahli surga. Cuman karena kebodohan ini. Karena kebodohan ini menjadikan orang di dalam menjalani hidup menjadi pincang. Tidak nyaman. Akhirnya ada dendam nanti biasanya. Kalau sudah dilarang begitu, sama mertuanya juga tidak enak. Kamu dengan mertua saya, dengan ibu saya juga tidak baik, ngapain saya harus baik dengan bapak ibumu? Terus akhirnya tidak sampai di situ. Saudaranya datang, iparnya datang, sudah kalau sudah ipar datang bakal habis semua, kulkas bersih ini semua. Akhirnya ipar dengan ipar tidak ketemu, saudara dengan saudara tidak ketemu. Berangkat dari durhaka ke orang tua ini. Jadi hati-hati urusan masalah durhaka. Dan berbakti kepada orang tua ini urusan hati. Bukan basa-basi. Basa-basi enggak berlaku. Pernah kami buatkan contoh basa-basi berbakti. Anak gadis umur 22 tahun, 21 tahun, di kamar kerjaannya main HP sama laptop. Jam 9 malam buka kamar, di pintu kamarnya. Pas pintu kamarnya tembus dapur. Tahu ibunya lagi nyuci di dapur. Pintu ditutup lagi. Nyuci piring ibunya di dapur. Pintu ditutup lagi. Setelah ini beberapa menit ditunggu seberapa jam, 20 menit, keluar. Setelah keluar langsung jalan bergegas. Buru-buru langsung dekat ibunya. Mama, kenapa tidak dikasih tahu teteh biar teteh yang nyuci piringnya? Mulai tadi dia lihat bapak ibunya nyuci piring, dia enggak mau datang. Basa-basi enggak laku. Kalau seorang anak wanita solehah bener, cukup mendengar piring berbunyi dia akan lompat lari ke sana. Siapa yang nyuci piring jam-jam begini? Jangan-jangan ibuku yang mencuci piringku. Allah. Jadi bukan basa-basi, bukan hakikat. Jadi di dalam hati makna kerinduan cinta itu loh. Cinta di dalam hati kepada orang tua itu yang menjadikan keberkahan itu ada. Bahkan pernah kami hadirkan satu kisah seorang anak muda yang tiba-tiba waktu mau berangkat sekolah, dia itu lagi makan pagi, disamperin sama temennya, karena waktu sudah siang, ayo cepat buru-buru berangkat. Akhirnya dia makan dengan ngebutnya. Setelah itu dia langsung cuci tangan, langsung salaman dengan ibunya, pergi naik sepeda ngebut. Setelah sampai di sekolahan itu, temennya yang nyamperin tadi itu masuk kelas, dianya balik lagi pulang. Setelah setengah jam atau 1 jam balik lagi, ditanya oleh temennya, kenapa kamu balik pulang ke rumah lagi? Ada yang ketinggalan atau kamu tidak ngerjain PR atau kenapa? Dijawab oleh anak muda tadi, tidak ada yang ketinggalan. Nah, terus tidak ngerjain PR ya? Oh enggak, aku ngerjain PR. Terus kenapa kok kamu pulang dulu tadi? Sudah nyampe sekolahan kok pulang dulu? Dia menjawab dengan bahasa sederhana yang isinya bahwa aku tadi waktu engkau samperin, aku lagi makan pagi. Dan karena kamu bilang waktu sudah siang sehingga aku buru-buru, aku langsung mencuci tangan, aku ngambil tas, aku salaman kepada ibuku. Aku lupa bahwa piring tadi belum aku cuci. Aku takut kalau piring itu dicuci oleh ibuku. Piring tok. Sekarang kita tidak pernah malu-malu nyuruh, mah cuciin mah. Dulu iya waktu kita masih ditimbang, digendong oleh orang tua kita nggak apa-apa. Tapi sekarang ini loh tidak pantas kalau baju kita dicucikan oleh orang tua kita. Nggak pantas piring kita dicucikan oleh orang tua kita. Sadar atau tidak makna ini?
Kita bukan orang yang tangan kita itu kena stroke sakit. Kita bukan orang yang semper sakit. Kita sehat, nyuci piring sendiri nggak bisa. Minimal cuci piring kita sendiri, minimal. Tapi semua bebankan pada orang tua. Orang tua kita mau baik-baik. Dan ketahuilah bahwa kalaupun orang tua kita ridho, Allah tidak bakal ridho. Orang tua kita tidak ridho, orang tua kita ridho tapi kita durhaka, tidak akan nyampe kepada Allah. Sampai dikatakan bahwa doa orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Kecuali untuk anak yang durhaka kepada orang tua. Dan hati-hati bahwa seorang ibu yang mendoakan anaknya biarpun di depan Ka'bah dengan mengucurkan air mata darah, tidak akan nyampe kepada anak padahal doanya di depan Ka'bah. Seorang ibu mendoakan anaknya di depan Ka'bah, di depan multazam dengan mengucurkan air mata darah, mendoakan anaknya tidak akan nyampe kepada anak kalau anaknya itu sendiri yang durhaka. Sebab anaknya bikin hijab, anaknya bikin pembatas. Malam ini yuk kita buka urusan dengan orang tua sebelum terlambat. Mumpung orang tua kita masih ada. Ngabdilah. Kalau seandainya ada orang tua bertanya, kamu punya duit berapa nak? Jangan bilang tidak punya kalau kita punya. Jangan bohong. Kalau orang tua kita, untuk kita semuanya akan diberi. Gak ada yang disembunyikan. Bahkan makan enak pun tidak bisa kalau ingat anaknya tidak makan enak. Kalau orang tua, kalau anak sakit, lihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Orang tua melihat anaknya sakit akan dijual semua yang dimilikinya, mulai anting, kalung, semuanya. Bagaimana seorang anak jika melihat ibunya sakit masih mikir yang dijual yang mana? Nggak sebanding. Makanya saat ini harus kita hadirkan makna bakti ke orang tua sebelum berlalu waktu ini. Kesengsaraan di dunia itu sederhana, tapi yang ngeri adalah kesengsaraan di akhirat nanti. Semuanya ayo belajar bagaimana kita untuk benah diri, berbakti kepada orang tua. Tidak cukup basa-basi, harus hakikat dari hati. Dan kita terus belajar terus mengingat kebaikan orang tua, mengingat wajah orang tua. Bahkan disebutkan juga memandang orang tua itu kebaikan lebih dari segalanya. Apa yang bisa kita lakukan dari sujud, rakaat, sholat? Tidak bisa dibanding dengan memandang wajah orang tua dengan pandangan yang sejuk dan penuh cinta. Lihat orang tua itu pahala. Lihat wajah orang tua itu pahala. Lihat. Apalagi sambil kita renungi, lihat keriput wajahnya, matanya yang sudah melek, kemudian jalannya tertarik. Kita pandang dengan mata kasih, itu pahala luar biasa. Agar hidup hati kita untuk mencintai orang tua. Kadang Masya Allah orang itu kalau memang nasibnya ahli neraka, itu gak pernah punya kesadaran. Sudah orang tuanya sakit, gak peduli, bentak-bentak lagi. Itu memang nasib ahli neraka itu. Insya Allah ini semua adalah ahli surga semua. Amin. Lihat orang tuamu. Lihat. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara orang tua kita. Sebab orang tua adalah pintu surga, bukan pintu neraka. Masih ada waktu, kesempatan untuk taubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini, detik ini juga kita bersama orang tua, hadirkan nanti di dalam permohonan kita kepada orang tua kita. Untuk orang tua kita sebut nama beliau di hati kita terus setiap saat. Jangan putus. Dan nanti ada bagi orang, mungkin saya orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana? Orang tua saya sudah meninggal dunia misalnya. Masih ada kesempatan selagi nyawa masih ada di kandung badan kita. Mungkin dulu kita belum punya ilmu, semoga Allah maafkan. Saat inilah waktunya kita belajar. Mungkin ada di antara kita yang mempunyai orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana cara bertobat? Aku dulu belum sempat berbakti. Ngomong pada orang tuaku kasar. Selalu aku repotkan. Aku hanya kuliah tok. Setiap pulang bawa baju kotor sambil bentak-bentak. Mana duitnya, mana ininya. Baju ini belum setrika. Ini Allah. Kalau tidak tobat hari ini, kapan lagi tobatnya? Menunda tobat itu dosa loh ya. Menunda tobat itu dosa. Saat ini pun tobat kita dengan orang tua kita. Saat ini. Yang telah meninggal dunia orang tuanya, tobatnya pun hari ini, gak usah nunda esok hari. Yang pertama lakukan yang pertama yang perlu kita lakukan untuk bertobat kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, yang pertama adalah ingat, jangan Anda berdoa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa. Bawa dalam doa itu kan gak repot, tapi orang sering lupa karena hatinya gak nyambung sama orang tua. Jangan Anda berdoa, biasa minta, ya Allah semoga perusahaanku jalan, ya Allah semoga rizkiku banyak, ya Allah semoga anakku, semoga. Mana ibunya? Mana bapaknya? Permasalahannya hatinya itu loh nggak nyambung, itu loh durhaka. Jadi jangan berdoa
kecuali orang tuamu engkau bawa di dalam doamu. Dan doa untuk orang tua sederhana, nggak repot. Allahumma ya Allah ampunilah orang tuaku dan berikan kasih sayangmu. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu. Itu tak intinya. Kalau mau anda tambah, ya Allah lapangkan kuburnya, berikan Allah lipat gandakan pahalanya, itu. Tapi paling tidak ini harus diingat, dan ingat benar, bukan hanya sekedar doa-doa di lidah, ya Allah maafirlah. Kita hadir. Jadi yang pertama adalah jangan anda berdoa kecuali orang tua kita bawa. Kalau yang pertama ini termasuk waktu orang tua masih hidup ini, yang waktu hidup dan meninggal, kita sering berdoa. Coba ingat, kita sering berdoa, mana orang tua kita sebut atau tidak? Lupa itu saja menunjukkan kalau kita nggak sambung. Nomor 2 loh, setelah Allah baru orang tua, nanti lihat. Orang tua. Jadi kita apa di dalam doa kita? Yang kedua adalah kalau ada rizki, ada apapun kebaikan yang diberikan oleh Allah pada kita dari rizki dan kenikmatan, tolong sisihkan dan berikan kepada tempat-tempat yang mulia, apakah orang fakir, miskin, masjid, pesantren atau apa, niatkan untuk orang tua. Sebab orang tua yang meninggal dunia dikirim sate pun nggak bakal makan sate. Tapi kalau dikirim pahala akan nyampe kepada orang tua. Anggap saja kalau anda punya gaji 10 juta, orang tua masih hidup dan dia butuh, dikasih duit atau tidak, gitu saja faedahnya. Dan kalau anda ngasih berapa kira-kira? Dengan kecintaanmu loh ya, bukan ngasih asal. Saya cinta kepada ibu saya dapat gaji 10 juta per bulan atau 1 juta per bulan. Saya cinta kepada ibunda saya rindu kepada ibunda saya, dia butuh, dikasih berapa? Wujudkan waktu itu. Di saat orang tua telah meninggal dunia, praktikkan makna ini. Jadi bersedekah atas nama orang tua itu tanda bekti. Makanya siapapun yang bersedekah jangan hanya diniatkan sedekah untuk saya saja. Niatkan agar sambung ke orang tua. Anda nyumbang masjid berapa? 100 juta. Jangan tanggung 100 juta pahalanya ya Allah untuk orang tuaku. Makna hati. Dikit-dikit orang tuaku. Dikit-dikit orang tuaku ya Allah. Dikit-dikit orang tuaku. Jadi yang mahal itu kan sambungnya hati ini. Kita sering lupa. Yang ketiga adalah baikilah orang-orang yang pernah dibaikin oleh orang tuamu. Sabda Nabi SAW, min abarril birri silatu wuddi abihi, termasuk berbekti yang sangat luar biasa adalah menyambung silaturahmi yang pernah disambung oleh orang tua kita. Menyambung silaturahminya orang tua. Siapa yang pernah dibaiki oleh orang tua kita? Kita lanjutkan. Puasa begini misalnya, kita punya orang tua dulu selalu memberikan sarung kepada orang yang di sana itu, kita lanjutkan. Ziarah orang tua kita ke sana, kita lanjutkan. Sambung silaturahmi orang tua kita, ini termasuk bekti yang luar biasa. Dan termasuk yang sering orang lupa dan lalai adalah berbuat baik dengan anak-anak orang tua kita. Siapa anak-anak orang tua kita? Siapa anak-anak orang tua kita? Saudara. Ini yang sering lupa. Bapaknya meninggal dunia, rebutan waris. Ini ahli neraka paling dalam. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sama saudara berantem bulat gara-gara warisan. Ini durhakanya manusia, ahli neraka dia. Tidak bakal selamat manusia ini yang rebut waris saudaranya itu. Karena apa? Ngambil haknya saudaranya. Yang pertama, yang kedua durhaka ke orang tua. Yang ketiga mutus tali persaudaraan. Ini ada begini. Orang tuanya pasti sayang ke adiknya, kok diembat duit adiknya. Tidak ada, biarpun dia ibadah umroh kayak apa, haji, nggak ada gunanya. Makanya harus kita lanjutkan nanti, tidak cukup malam ini, insya Allah kita terus ya sambung ini. Jadi malam ini kita dengan orang tua kita, ayo kita benahi hubungan dengan orang tua. Sesuatu yang mubah, kalau sudah menjadi perintah orang tua jadi wajib. Anggap saja, nak kau duduk di sini, duduk sudah. Duduk. Bahkan termasuk keistimewaan di saat kita menghadap kepada Allah, dipanggil orang tua, dipanggil ibu, penuhi itu, batalin itu sholat sunnah. Begitu besarnya haknya orang tua. Kita lagi sholat sunnah, kisah Juraij. Kita melakukan sunnah ini, ulama menjelaskan kalau kita lagi melakukan sholat sunnah, bukan wajib, kemudian orang tua kita memanggil kita dan kita tahu butuh, selesaikan. Kecuali sholat sunnahnya bisa dipercepat karena mungkin sudah hampir selesai, assalamualaikum. Kalau tidak, masih awal, sambut itu orang tua. Begitu besarnya haknya orang tua.
Khususnya ibu. Khususnya ibu, Masya Allah. Dan ini semuanya perlu renungan, gak cukup ilmu di otak. Karena sering kita kedatangan orang bahwasanya anak saya nyantri 7 tahun, 8 tahun, tapi sama saya masih kasar. Oh iya, karena ilmunya hanya di otak, ilmu itu perlu ditanamkan di hati. Disentuh kesadaran orang itu. Saat ini loh kita harus menyentuh kesadaran kita sendiri. Oh ilmu banyak bisa, belum tentu masuk ke hati. Sekarang semuanya gak usah nengok orang lain, gak usah nengok saudara kita, gak usah nengok paman kita yang kurang ajar sama bapaknya, tapi kita nengok diri kita, bagaimana kita dengan orang tua. Berapa kali kita ngomong kasar hari ini saja. Kadang ada seorang anak nyium tangan orang tuanya saja ragu-ragu, ini kan aneh. Nyium tangan orang tuanya ragu-ragu, cium. Ada kesombongan dengan orang tua ini bagaimana? Ini nyium tangan orang tuanya saja ragu-ragu, ini ada. Bukan karena apa? Karena belum terbiasa dengan pendidikan yang baik. Cium orang tua, cium keningnya. Janahadul itu tawaduk kepada orang tua. Sampai disebutkan Sayyidina Hasan dalam riwayat Ibn Ali bin Abi Thalib atau yang lainnya, bahwasanya beliau tidak mau makan dengan ibunda beliau. Tidak mau makan dengan ibundanya. Lalu ditanya, kenapa kau tidak mau makan dengan ibumu? Apakah jijik? Oh tidak. Lalu kenapa kamu tidak mau makan dengan ibumu? Aku tidak mau makan dengan ibuku karena aku takut di saat ibuku melihat satu makanan, tangan beliau belum nyampe, sudah aku dahului dengan tanganku. Allah. Takut dahului itu. Masya Allah. Jadi memang perlu pendidikan terus, berbakti ke orang tua ini pendidikan yang tidak ada hentinya. Terus kita renungi, kita renungi, kita renungi. Cepat minta maaf pada orang tua. Turunkan suara di saat ngomong dengan orang tua. Jangan keras-keras. Dekatkan mulut kita ke telinga beliau agar beliau mendengar. Atau sebaliknya di saat beliau berbicara, kita dekatkan telinga kita. Jadi dari perilaku zahirnya pun terlihat indah. Semoga Allah memberikan hati kita hati yang benar-benar mencintai orang tua kita. Ini urusan hati, bukan urusan ilmu, teori. Teori mah gampang, akhlak bukan teori. Akhlak itu harus menjadi syajiyah, menjadi darah daging, menyatu dengan kita. Sehingga dimanapun kita berada tetap bisa berbakti kepada orang tua. Bukan di depan orang saja. Kadang ada orang baik di kantor, di ini. Kalau dilihat oleh orang baik sama orang tuanya, dibonceng di jalan. Tapi kalau sampai di rumah, karena dia hanya action saja. Saya seorang direktur kok sama orang tua nggak baik. Inilah bahan untuk renungan kita malam hari ini. Coba semuanya pulang ke rumah masing-masing orang tua kita. Kita perhatikan orang tua. Khususnya masalah pernikahan, hati-hati. Gara-gara pernikahan banyak sekali sama orang tua jadi berubah. Gara-gara pernikahan. Seorang anak gadis masih numpang dengan ibunya. Setelah menikah saking cintanya sama suaminya. Oh, saking cintanya sama suaminya. Beli kue atau beli buah. Waktu masuk ke rumah orang tuanya, rupanya ibundanya ada di ruang tamu. Pakai kerudung, ini gadis cantik pakai kerudung, katanya si solehah. Sama suaminya, rupanya karena ini buah kesukaan suaminya. Setelah masuk ke rumah, rupanya ibunya ada di ruang tengah begitu. Takut ibunya yang lihat kerudungnya dipanjangin. Assalamualaikum, langsung masuk ke kamar begitu. Ketawa-ketawa sama suaminya, makan di kamar. Giliran sisa-sisa buah setengah busuk baru dikasihkan ibundanya. Model apa kayak gitu tuh. Padahal ibu tidak bakal mengambil banyak. Kalau seandainya kita sodorkan, paling mengambil yang paling kecil. Cuman permasalahan hatinya sudah rusak gitu. Misalnya kalau ngomong sama abang, kasih ibu dulu ya. Iya. Cuman enggak, dia sudah terlalu ini, cinta yang salah kayak begini. Kayak begitu, ibunya dikasih sisa-sisanya. Dan model semacam ini ada di mana-mana. Sekarang kita perlu koreksi diri. Pernah ada orang datang, ini nyata juga. Seorang ibu bercerita bahwa alhamdulillah ini, saya itu sudah dapat gaji. Saya diangkat jadi pegawai. Tapi di sisi lain saya juga mendapatkan uang dari suami saya. Uang suami saya makan ini. Tapi uang saya tabung, Bu ya. Gimana hukumnya saya itu kalau memberikan bantuan kepada ibu saya tanpa sepengetahuan suami saya? Saya bertanya, Bu, ini duit siapa? Duitnya suami atau duitnya ibu? Dijawab, duit saya sendiri, Bu ya. Oh, kalau duit suami awas. Mengeluarkan duitnya suami tanpa izin suami hukumnya haram dan dosa.
Hati-hati. Tapi kalau duitnya ibu mau dikasihkan siapa saja juga boleh. Dikasihkan tukang beca, orang di warung sana boleh. Apalagi ibu dikasihkan kepada ibunya ibu. Mau dikasihkan orang tua sangat boleh. Langsung dia ngomong, alhamdulillah. Jadi nggak dosa ya saya ngasih ibu saya bantuan orang tua saya. Ya nggak apa-apa, ibu nggak salah dan ibu bener. Cuman saya mau tanya. Tanya apa Bu ya? Memangnya kenapa kalau ngasih ke ibu kok suami nggak boleh tahu? Sambil melengos dia ngomong, aduh ya kalau suami saya tahu marah-marah. Salah pilih tuh, suami nggak bener tuh. Istrinya baik sama ibunya nggak boleh. Rugi bener kalau punya suami kayak begitu tuh Bu. Punya suami, istrinya mau baik sama ibunya nggak boleh. Dan ada kisah yang serupa. Seorang pengusaha berhasil datang sama anaknya. Biasanya sama istrinya, tiba-tiba datang sama anaknya saja. Kemudian setelah itu ngomong, mau curhat nih. Curhat emang enggak? Alhamdulillah Bu ya saya sudah berhasil usaha saya pengusaha AC atau apa gitu. Jualan AC itu sudah. Kemudian saya buka cabang di mana gitu. Dan ibu saya menjanda 3 tahun yang lalu. Saya punya adik masih usia SD. Dan dari semua keluarga yang berhasil saya. Jadi otomatis saya jadi tulang punggung ibaratnya gitu. Lalu bertanya, sang laki-laki ini, gimana Bu ya hukumnya kalau saya itu, kan Buya selalu ngomong kejujuran, keterbukaan, gitu. Dengar keharmonisan rumah tangga, kejujuran, keterbukaan begitu. Saya itu kalau sama istri saya tidak terbuka, urusan saya bantu ibu saya. Apakah dosa apa enggak boleh kalau saya bantu ibu saya tanpa sepengetahuan istri saya? Kami tanya, duitnya siapa yang kamu berikan kepada ibumu? Ya duit saya, usahanya siapa? Usaha saya, bukan istri kan? Bukan. Lah kalau duitnya bapak ya boleh dikasihkan siapa saja, apalagi dikasihkan ibu. Oh jadi nggak apa-apa Bu ya, ini bukan bertentangan dengan keterbukaan. Oh bukan, ini boleh membantu begitu boleh. Jadi nggak apa-apa, nggak dosa. Ya nggak dosa. Cuman saya mau tanya Pak, tanya apa Bu ya? Memangnya kenapa istrimu kalau tahu kamu memberi bantuan kepada ibumu? Aduh Bu ya, cemberutnya sebulan. Itu perempuan perlu ditendang kayak begitu. Itu menjadikan suami ahli neraka itu perempuan kayak begitu. Suaminya mau berbuat baik kepada ibunya nggak boleh. Padahal di rumah dicukupi ada kulkas, ada segala macam ini. Kadang ngomong, suami saya tidak adil. Saya pikir kawin 2. Ada orang. Kenapa? Kalau sama ibu bural-buralan, kalau sama saya pelit. Saya tanya, sama kamu pelit? Mohon maaf Bu, di rumah ada apa? Rumahnya gimana? Ya ada AC, ada ini. Pelit bagaimana? Kalau ngasih ibu saya lebih banyak daripada ngasih ke saya. Oh yang sakit sampean ini. Suami itu kewajiban beri nafkah begini-begini secukup. Kalau masalah ibu terserah. Bahkan kalau bantu masjid miliaran ngasih istri secukupnya itu sudah benar. Karena ingin berbuat baik. Bukan untuk senang-senang sendiri, apalagi untuk menyenangkan ibunya. Ini banyak orang-orang seperti itu. Jadi menganggap suaminya tidak adil kalau baik sama ibunya. Mestinya seorang istri yang solehah itu akan berbangga jika suaminya baik sama ibunya. Ini harus perhatikan ini. Jadi kuncinya tadi jangan lupa, wahai para suami, bantu istrimu untuk baik kepada bapak ibunya. Dan wahai para istri, bantu suamimu untuk baik kepada bapak ibunya. Dan wahai para suami, bantu istrimu untuk baik dengan bapak ibunya. Dan itu bahasa cinta yang dahsyat kalau orang paham. Bahasa cinta yang luar biasa. Coba seorang suami pergi ke pasar kayak begini ini. Menjelang lebaran ini ditemani sama sang istri. Rupanya suami itu beli macam-macam, ada kerudung, ada mukena, ada ini, ada sarung. Sampai istrinya bingung, abang ini beli banyak-banyak untuk apa sih? Sudahlah diam aja. Ya pengen tahu lah, sudahlah diam. Sampai di rumah dibungkus sendiri sama sang suami. Lalu istrinya penasaran, bang mau ngirim kemana sih bang? Suaminya ngomong, mau ngirim kepada ibu. Ibu siapa? Ibunya apa kan sudah meninggal? Ya ibumu Neng. Ya Allah. Suamiku ingat ibuku, aku saja tidak ingat. Oh bahasa rayuan cinta yang luar biasa itu kalau orang paham. Sama seorang istri pun ternyata lebaran begini yang dipikir mertuanya tok. Bungkusan ini untuk mertuanya. Suami yang tersanjung. Jadi bahasa cinta begini nih. Coba kalau seorang istri dapat hadiah dari orang lalu berkata, ini buat bapak saya, ini buat ibu saya. Kata suami, ambil saja semuanya sana. Saya tidak usah perlu. Jadi perlu makna ini, kecintaan itu seperti ini. Karena orang tua itu berkah. Kisah terakhir ini penutup yang mungkin pernah melihat di CD.
Saya ceritakan tentang seorang ibu yang sakit di rumah sakit. Dia punya anak 5. Anaknya itu katanya baik semuanya. Cuman waktu ibunya sakit, rupanya di saat suruh giliran jaga ibundanya pada ribut. Rupanya pada tidak mau giliran. Terus maunya gimana? Maunya bareng-bareng nunggu. Karena takut ini ibunya meninggal ini. Karena parah sekali sakitnya. Sehingga rupanya 5 anak itu gak mau bergilir. Maunya giliran 2 begitu atau 1 enggak, semuanya kumpul. Saya kadang tidur di bawah ranjang ibunya, ada yang di emper, ada ini 5 anak semuanya. Setiap hari dekat ada yang megang kakinya, memegang keningnya. Masya Allah, ini ibu bahagia benar punya anak baik-baik, soleh-solehah. Terus sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, semuanya ngumpul di situ. Sampai keluarganya maklum semuanya karena pendidikannya baik semuanya. Anak-anaknya yang di rumah ya sudah kunjung aja, tapi pergi, kunjung pergi. Tapi 5 anaknya itu selalu ada di situ. Paling keluar sebentar saja. Setelah beberapa hari, ada salah satu anak perempuannya pergi ke tempatnya sang dokter, pengen tahu kabar bapak ibunya itu kayak apa. Pergi ke tempatnya dokter, dikasih tahu sama dokter, oh alhamdulillah ibumu sudah baik. Artinya sudah boleh dibawa pulang. Alhamdulillah benar, dokter boleh dibawa pulang. Oh iya, ibu sudah fit, sehat, sudah fit, sudah baik sekali. Di saat ibu ini mau keluar, di stop lagi sama dokter. Tunggu dulu. Ini obatnya kayaknya kurang sedikit, mending pulangnya besok saja, biar tuntas. Gimana ibu? Oh iya pak dokter, enggak apa-apa. Setelah itu pulang, setelah itu keluar dari kantornya sang dokter yang ngurusinya ini, disampaikan kepada saudaranya dengan sukaria. Wah, ibu sembuh, boleh pulang besok, boleh pulang. Orang kurang-kurang semua sana. Bener dia. Memang dilihat ibunya sudah bisa berdiri, bisa jalan dan sebagainya, dan boleh pulang. Jenuh ibunya juga sudah di situ. 10 hari di sini pusing saya, kata ibunya. Iya bu, besok sudah boleh pulang. Besok? Iya. Anak perempuan tadi tiba-tiba ngomong begini. Kak, dek, ibu ninggalkan rumah berapa hari? 15 hari, 10 hari lebih. Kira-kira rumah ibu kayak apa keadaannya? Harus ada yang ngalah satu pulang untuk membersihkan rumah ibu, membersihkan kamar ibu, membersihkan kamar mandi ibu. Semuanya pada toleh kanan, toleh kiri. Nggak ada yang segera nyambut. Akhirnya yang tadi ke dokter tadi ngusulkan, gimana kalau saya aja? Ya sudah nggak apa-apa. Pulanglah dia. Diantar sama suaminya pulang. Bersihkan kamar ibunya, kasih minyak wangi, spraynya diganti, kamar mandinya dikuras bersih. Saking pengen konsentrasinya di dalam membersihkan kamar ibundanya, HP-nya dimatikan terus. Malam pagi dia sambil nunggu, sambil beli apa gitu makanan, sambil nunggu. Sudah bersih, sambil lihat, alhamdulillah bersih. Ibu sebentar lagi datang. Cuman dia bingung kok enggak ada SMS, kok enggak ada telepon, enggak nih kabarnya gimana. Jam 10. Baru jam 11 dia baru sadar. Ya Allah, HP-nya mati rupanya. Kan enggak ada tadi malam dimatiin. Setelah HP dinyalain, banyak SMS. Dia kaget. Belum sempat membaca SMS, ada ambulan datang. Banting itu HP, gemeteran dia, ambulan. Kenapa pakai ambulan? Bukankah abang-abang punya mobil semuanya? Kenapa harus pakai ambulan? Jangan-jangan ibu meninggal. Gemeteran dia, ketakutan dia. Dia belum sempat ngomong, ambulan sudah ada di depan matanya. Keluar abangnya, gemeteran. Keluar adiknya, keluar saudaranya. Ada susternya lagi keluar. Berarti ibu meninggal. Terakhir, ibunya keluar bisa berjalan sendiri. Baru dia teriak, ibu! Allah, dirangkul itu ibunya. Subhanallah, kayaknya si anak berbakti semuanya. Tapi ingat, bakti urusan hati dengan Allah. Allah tahu semua yang ada di hatinya 5 anak itu semuanya. Yang melayani semuanya itu Allah tahu. Dan Allah juga tahu kenapa anak perempuan ini milih pulang duluan, juga tahu. Kenapa anak perempuan ini membersihkan rumahnya, tahu. Allah tahu. Kenapa anak perempuan itu matikan HP-nya, tahu. Kenapa anak perempuan tadi datang ke kantor sang dokter, juga Allah tahu. Anak perempuan tadi datang ke tempatnya dokter, kemudian milih pulang, kemudian HP dimatikan. Sebetulnya dia itu tahu bahwasanya hitung-hitungannya adalah 20 juta dan dia dipikir nanti bakal dapat bagian tagihan seperti itu. Dia menghindar daripada dimintai sumbangan, mengeluarkan uang orang tuanya di rumah sakit. Ada sok sibuk, ada kan? Sok sibuk biar tidak dimintai duit. Kadang-kadang ada ibunya sakit, ini resep. Wah, kalau saya masuk duluan nanti saya bayari resepnya. Biar abang dulu aja deh. Mestinya berlomba, aku duluan.
Mungkin orang tua kita jauh dari kita. Kita pesan kepada Dek, jatahku Dek. Jatah apa bang? Jatah yang biayai karena kamu sudah capek. Mestinya begitu. Kadang dorong-dorongan. Allah, mana bekti kita? Berikan semuanya milikmu untuk orang tuamu, Allah akan ganti lebih banyak. Tapi namanya anak sering pelit kepada orang tua. Maka jangan berbohong. Kalau anda punya duit 500 ribu, lalu orang tua anda tanya, jangan bilang nggak punya, habis nanti. Katakan, ibu saya punya 500 ribu. Doakan agar berkah. Ibu perlu? Insya Allah ibu tidak akan mengambil. Kalaupun butuh, tentu karena kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir adalah jika diuji oleh Allah dengan orang tua yang tidak baik. Nah, kadang-kadang orang tuanya yang tidak baik ini bagaimana? Tidak ada alasan perang dengan orang tua. Kalau orang tua emosi, suka marah, berantem dan sebagainya, tidak ada alasan gulet sama orang tua. Nggak ada ribut dengan orang tua, nggak ada alasan. Menghindar. Jadi nggak ada berantem sama orang tua gulet. Menghindar. Kalau orang tuanya emosi, darah tinggi dan sebagainya, nggak ada berantem gulet sama orang tua, nggak ada. Menghindar, berbaktinya dari jauh. Atau orang tua maksiat, nggak ada istilahnya. Terus kita memukuli dia, tetap bagaimana kita bawa orang tua kepada kemuliaan. Jadi kalau orang tua tidak baik dengan kita, tetap kita wajib berbakti, cuman bentuknya berbeda. Hati-hati, ini intinya apa? Hati nilai cinta. Sambung kepada orang tua kita. Inilah yang bisa kita hadirkan pada malam hari ini. Semoga malam ini adalah malam kerinduan kita kepada orang tua. Koreksi semua, dan ketahuilah pintu kebahagiaan kita ada di situ. Dengan orang tua, dengan orang tua, dengan orang tua. Jangan berdoa kecuali orang tua anda bawa. Ingat, beliau sudah sepuh, jalan tertatih-tatih, pandangannya kabur, kulit keriput, lihat terus kebaikannya dengan kita yang tidak bisa kita hitung-hitung. Dan itulah wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. Mari kita langsung lanjutkan dengan sholat tasbih. Kemudian setelah itu kita membaca zikir, kemudian berdoa, kemudian setelah itu kita bersilaturahmi, saling mohon maaf, dan jangan lupa minta kepada Allah semoga ilmu yang kita dapat malam ini adalah ilmu yang manfaat agar bisa merubah kita dengan orang tua kita, merubah kita dengan bapak ibu kita. Ini saja, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.